Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selalu semangat ya. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran sejarah Indonesia yang mana kali ini kita akan membahas tentang penjelajahan samudra. Dalam pembahasan kita kali ini, kita juga akan mengetahui lebih banyak tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan tentunya penjelajahan samudra. Nah, part 1. Part 1 kita lihat latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, diantaranya ada runtuhnya Kekaisaran Romawi, kemudian ada Perang Salib, dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Selanjutnya, bagaimana runtuhnya Kekaisaran Romawi? Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa, tepatnya kini di negara Italia, beribu kota di Roma. Konon, pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, Kekaisaran Romawi ini mengalami masa kejayaannya, yang mana kekuasaan wilayahnya itu meliputi seluruh Eropa, kemudian Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Kemudian kemerosotan atau kemunduran yang terjadi di Kekaisaran Romawi itu biasa disebut dengan istilah Dark Age atau zaman kegelapan. Selanjutnya, kita bahas tentang Perang Salib. Nah, kenapa Perang Salib? Penamaan Perang Salib ini dinamai oleh orang-orang Kristen. Konon katanya Perang Salib ini tidak terjadi satu kali. Berapa kali? Ayo. Perang Salib ini terjadi kurang lebih ada 7 periode atau 7 fase. Jadi Perang Salib ini tidak terjadi satu kali, melainkan ada beberapa kali. Perang Salib ini dinamai tadi oleh orang Kristen karena Perang Salib ini adalah perang yang terjadi antara orang Kristen dengan orang-orang Muslim. Tepatnya masyarakat Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebabkan karena adanya perebutan kota Yerusalem. Kenapa Yerusalem menjadi perebutan antara masyarakat Eropa dan orang Muslim atau orang Kristen dan orang Muslim? Karena kota Yerusalem ini merupakan kota suci bagi orang Kristen dan bagi orang Muslim. Kita bahas nanti lebih lanjut ya. Ada beberapa faktor penyebab Perang Salib. Di antaranya adanya larangan bagi penjara-penjara Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Ya, karena Yerusalem ini merupakan kota suci bagi orang Kristen dan orang Muslim, dan pada saat itu Yerusalemnya sedang dikuasai oleh orang Muslim, maka orang-orang Kristen ini ingin menguasai kembali supaya mereka bisa berziarah ke Yerusalem tersebut. Kemudian selanjutnya jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Jadi jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Selanjutnya Paus
Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Selanjutnya, bagaimana dampak adanya perang salib? Dampaknya diantaranya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Jadi karena terputusnya perdagangan, karena terputusnya jalur perdagangan, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Berikutnya, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka sendiri dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalannya, yaitu dengan pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologinya secara besar-besaran. Selanjutnya, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Jadi orang Kristen dan orang Muslim mereka juga sempat berperang untuk mempertahankan jalur perdagangan yang akhirnya orang Muslim yang menguasai jalur perdagangan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, untuk jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Nah, timbul kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang. Jadi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, bangsa-bangsa Eropa mereka kesulitan untuk mendapatkan akses perdagangan. Mereka kesulitan mencari rempah-rempah dan barang-barang yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya untuk part 2 ada penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran, selain itu juga dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur. Apa sih perburuan mutiara dari timur? Karena bangsa Eropa ini sangat membutuhkan rempah-rempah, karena tadi sudah kita bahas mereka kesulitan untuk mendapatkan akses mendapatkannya, maka mereka mulai menjelajahi untuk mencari rempah-rempah yang mereka butuhkan. Hingga kemudian mereka melakukan perburuan mutiara. Mutiara ini maksudnya adalah rempah-rempah tadi ya, yang mereka cari dari daerah timur atau negara timur. Oke, selanjutnya. Nah, adapun faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Adapun beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudra orang Eropa ya. Jadi mereka orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra yang kemudian inilah beberapa faktornya. Di antaranya adanya semangat penaklukan atau rekoista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jadi mereka mulai geram nih sama orang-orang Islam. Kemudian mereka mau menaklukkan orang-orang Islam karena seringkali mereka kalah dalam peperangannya. Oke, selanjutnya jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki.
Selain itu juga adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan dunia. Akhirnya mereka menguatkan rasa ingin tahunya ya tentang bagaimana dunia atau alam semesta ini. Mereka ingin mengetahui tentang keadaan geografi dari beberapa bangsa di belahan bumi. Selanjutnya adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Selanjutnya, kisah penjelajahan Marco Polo. Apakah kalian mengetahui adanya kisah perjalanan Marco Polo pada tahun 1254 sampai dengan 1324? Nanti cari tahu ya tentang perjalanan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Nah, selain itu juga faktor yang lain diantaranya ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi ini bulat. Jadi dia ingin mengetahui kebenaran tentang teori tersebut, teori bahwa bumi ini bulat ya. Kemudian selanjutnya semangat 3G, Gold, Gospel, and Glory, emas, penyebaran agama Nasrani, dan kejayaan. Gold, Gospel, and Glory 3G. Selanjutnya yang terakhir, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi atau kompas. Jadi mereka mulai mengetahui adanya teknologi pembuatan kapal dan sudah menemukan kompas pada saat itu. Selanjutnya, maaf ya. Nah, kiranya itu yang bisa Ibu bahas untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Boleh bertanya bagi yang kurang paham. Kita diskusikan di WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.